Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Trader Kampung. Di kesempatan video kali ini teman-teman, tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2024, saya kembali lagi untuk share informasi teman-teman. Nah, di sini saya akan sedikit membagikan informasi seputaran pengalaman trading saya teman-teman. Nah, bahwa yang saya tahu itu selama saya belajar trading dulu teman-teman, sampai sekarang strategi breakout ini selalu saya pakai teman-teman. Karena apa? Yang pertama itu adalah simple teman-teman. Nah, terus juga kita tidak perlu, kalau di versi saya dulu saya tidak melakukan banyak belajar metode teman-teman, hanya satu saja teman-teman, itu yang diajarkan oleh mentor saya. Nah, dan ini benar-benar untuk jangka panjangnya ini sangat berpengaruh ya teman-teman, dan selalu berhasil ya untuk jangka panjang juga. Nah, di sini kita coba nanti ya, kita praktekkan. Dan lalu metode ini biasanya juga untuk reversal teman-teman. Nah, reversal itu biasanya selalu saya pakai metode ini ya. Intinya itu adalah breakout teman-teman, ketika dia break resisten dan break support teman-teman. Nah, jadi begitu. Nah, kalau market seperti ini, apa yang kalian lakukan teman-teman? Di sini kan market sedang konsolidasi, iya kan, konsolidasi. Nah, kalau dilihat dari sini, ini sekalian untuk belajar menganalisa ya teman-teman, agar analisa kalian itu lebih tajam teman-teman. Salah guys, kita lanjutin aja ya, sebentar. Ini kan market naik, set, turun, naik lagi, turun, naik, dan ke bawah. Nah, ini bukan supportnya teman-teman, melainkan yang ini ya, langsung ke sini. Nah, market kan seperti ini. Nah, berhubung saya tahunya cuman teknik breakout ini saja teman-teman, cuman mengandalkan support and resistance teman-teman. Oke. Cuman dia batas support minor ini harus selalu kita tandain agar kita tahu kuncinya, bahwa kalau support resisten ke break ataupun resisten minornya itu ke break teman-teman, bahwa itu akan menjadi pembalikan arah teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Agar breakout ini berhasil ya, kunci pertamanya itu adalah ketika minor support ketembus ataupun minor resisten itu ketembus teman-teman. Nah, itu akan menjadi kunci yang pertama ya teman-teman, agar strategi ini berjalan teman-teman. Nah, kuncinya adalah seperti itu. Oke. Dan di sini kita tahu, kita bahas yang ini dulu. Di sini kita tahu support minornya dia sudah ke break teman-teman, bahwa kita tahu market ini akan turun teman-teman. Karena apa? Ketika support itu ketembus, maka kejar support selanjutnya teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Oke, di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah informasi untuk penurunan. Ketika market ini ketembus area support yang minornya ini ketembus, di sini kita sudah tahu market akan melakukan pembalikan arah, yang awalnya naik ini menjadi penurunan teman-teman. Ya. Di sini dia ke break. Nah, dan dia naik mengambil area resisten minornya ini. Yang kita tahu adalah support resisten yang terakhir adalah di sini teman-teman. ATH-nya itu. Nah, begitu. Jadi di sini dia melakukan konsolidasi teman-teman. Nah, di sini dia melakukan konsolidasi. Oke. Ya kan, melakukan konsolidasi. Nah, strategi ini nyatu dalam yang pertama. Misalkan kita pakai strategi double top ya. Kita tandain di sini adalah
top yang pertama, bahwa strategi ini juga masuknya itu bisa samaan teman-teman. Metode yang saya pakai, metode breakout itu bisa samaan. Nah, dan pasti kalian yang memakai double top di sini akan mengambil sell teman-teman. Ketika resisten ini keambil, pasti kalian ambil sell untuk yang memakai double top. Nah, berhubung sayanya tahu cuman ini adalah tren pembalikan arah. Nah, ketika supportnya ketembus, saya juga akan ambil sell teman-teman. Saya juga akan ambil sell di area sini. Yang pertama area sini, dan yang kedua adalah di sini. Bahwa kita ini sama masuknya, pasti kita sama masuknya di sini teman-teman. Kalian pakai double top dan saya cuman tahu ini. Ketika support ketembus, saya akan ambil sell. Nah, ketika dia tidak berhasil ngebreak ini, saya juga akan ambil sell teman-teman. Jadi itulah kuncinya teman-teman. Metode ini bisa dipakai yang kalian menggunakan double top, terus triple top di sini jadi juga ya. Nah, kita itu akan open posisi bareng, padahal metode kita itu berbeda teman-teman, tetapi kita bisa masuknya itu bareng. Nah, itulah indahnya di forex ya teman-teman, seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan ketika harga sedang konsolidasi teman-teman? Nah, kita cukup menunggu area ini ke break, area minornya ini ke break, ataupun resistennya ini ke break. Ini kan yang atas resisten, supportnya yang di sini. Nah, kita hanya menunggu ketika harga ngebreak di area support maupun resisten teman-teman. Nah, kita cukup menunggu ya. Oke, kita jalanin dulu. Nah, di sini ketika harga ini sudah ketembus, kita tahu bahwa ini adalah konfirmasi untuk buy, untuk uptrend. Nah, ini kita tahu kuncinya di sini adalah pembalikan arahnya sudah terjadi teman-teman. Karena apa? Minor resistennya itu sudah ketembus. Nah, apa yang kita lakukan teman-teman? Kita cukup mencari area entry. Di sini ada demand-nya. Kita tandain semua demand-nya teman-teman. Yang terakhir adalah di sini. Sebentar ya. Kita tandain di sini. Bahwa yang kita tahu, setelah minornya itu ke break, kita tahu bahwa itu adalah pembalikan arah, pembalikan tren yang awalnya lagi turun dan ini akan menjadi kenaikan teman-teman, pembalikan arah. Oke. Terus di sini saya tandain juga kalau kalian menggunakan trendline ya. Nah, di sini kita semua akan sama masuknya teman-teman. Yang kalian pakai contoh, misalkan dia berhenti di area demand ini, ada pembalikan arah kan, contohnya bullish engulfing ya. Kalau di sini kalian nanti ketemu bullish engulfing teman-teman, nah kalian juga pasti akan entry buy teman-teman. Bahwa konsep ini semuanya sama teman-teman, cuman yang membedakan adalah seberapa banyak pola itu muncul di dalam market teman-teman. Nah, sehingga kita bisa sering untuk trading, dan kita tahu juga probabilitasnya dari strategi itu berapa persen teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kita jalankan lagi. Dia masih naik dan dia belum mengambil area itu. Nah, dan setelah dia mengambil area ini teman-teman, area demandnya ini, area demandnya dia berhasil melakukan kenaikan teman-teman, dan pas sekali dia menginjak area trendline-nya tuh. Dan di sini pengguna trendline udah pasti ngambil buy, dan dan di sini juga
saya akan ambil buy teman-teman. Karena apa? Saya tahu ini adalah informasi kenaikan ketika harga sudah berhasil ke break ya, resistennya sudah berhasil ke break. Saya menunggu area koreksinya untuk mengambil buy. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bahwa metode kita berbeda tetapi kita bisa masuk di posisi yang sama teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, dan kalian yang pengguna bullish engulfing, di sini kalian pasti akan masuk ke dalam market dan kalian akan buy lagi teman-teman. Dan di sini yang menggunakan strategi bullish engulfing, nah kalian ini pasti akan masuk buy ke market. Ini ada bullish engulfing. Nah, probabilitasnya ya, yang probabilitasnya yang paling tinggi ini yang mana teman-teman? Nah, kita kan ini sama-sama contoh ada yang memakai trendline. Nah, itu kita akan buy, dan memakai bullish engulfing ini akan buy. Dan karena saya menggunakan satu metode aja teman-teman, ketika harga resisten itu kejemput atau ke break, nah saya akan ambil buy, dan seterusnya ketika resisten minornya itu ke break saya akan sell. Nah, bahwa kita di sini tahu pengguna bullish engulfing masuk buy, di sini pengguna trendline masuk buy, dan saya cukup tahu kalau ini adalah sudah menjadi pembalikan arah dan itu sudah mengambil buy. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Yang membedakan adalah jenis polanya teman-teman. Nah, bahwa yang kita tahu adalah pola breakout ini sering muncul di dalam market ya teman-teman, sehingga kita akan tahu probabilitasnya berapa. Kita backtestnya itu cepat teman-teman. Nah, dalam jangka 1 tahun ya mungkin banyak ya, karena setiap sebulan sekali pasti ya breakout ini pasti muncul ya teman-teman, 6 atau 5 kali itu untuk di H4. Nah, gitu teman-teman. Nah, dan benar saja ini market naik ya. Nah, kita hapus dulu semuanya. Nah, metode breakout ini ampuh teman-teman dan sering muncul di dalam market. Yang kita tahu adalah di sini adalah resisten dia yang dulu. Iya. Di sini adalah resisten dia yang dulu. Dan karena saya tahu di sini bahwa ketika harga resisten itu ketembus, maka saya akan ambil buy teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, kita jalankan lagi. Nah, di sini juga bagus ya untuk menganalisa ya teman-teman. Untuk menganalisa, kalian rajin-rajin aja nge-backtest pola apa yang sering keluar dalam market. Nah, kalian trading ini pakai pola apa, terus kalian backtest teman-teman. Nah, benar atau tidaknya pola breakout ini sama pola kalian yang kalian jalanin itu pasti akan bersamaan bisa masuk ke dalam market teman-teman. Walaupun kita tidak tahu ya, kita kan contoh tidak bareng nih, kita trading ini nggak bareng teman-teman, misalkan nggak satu tongkrongan gitu ya. Nah, kita nggak bareng tetapi entrant kita bisa sama teman-teman, dari hasil yang sudah breakout, terus ada area trendline, dan tadi ada bullish engulfing. Nah, kita tahu di situ kita bisa open buy bersamaan teman-teman, padahal metode kita itu berbeda. Nah, mungkin itu saja teman-teman video yang bisa saya berikan pada hari ini. Semoga kalian bisa profit konsisten. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe, bantu channel ini semakin berkembang, bantu share sebanyak-banyaknya agar orang yang di luar sana dapat mendapatkan informasi dari video ini teman-teman. Mungkin itu saja video yang bisa saya berikan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.